Tak bisa dipungkiri teman-teman, bahwa banyak orang yang memang memiliki kisah menyeramkan yang berhubungan dengan dunia gaib. Orang-orang tersebut kemudian seringkali membagikan cerita mereka melalui media sosial. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemilik Twitter bernama @inifaish. Dalam akun Twitter tersebut, lelaki ini membagikan ceritanya dengan judul "Jangan Mandi Waktu Maghrib", yang merupakan cerita nyata atau kisah nyata bertempat di rumah Solo, Jawa Tengah. Teman-teman, cerita kisah nyata horor kali ini masih Tika kutip dari sonora.id yang berjudul "Jangan Mandi Waktu Maghrib, Sosok Ini Akan Hadir". Namun sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, Tika mohon dengan sangat semoga teman-teman sudi untuk mensubscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe, dan silakan mengklik tombol like jika teman-teman suka dengan video maupun channel TKK, dan teman-teman pun dapat membagi video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke ceritanya. Pada awal cerita tersebut, teman-teman, dirinya menyatakan bahwa ia bukanlah anak indigo, atau bisa dikatakan dia adalah orang pada umumnya yang tidak memiliki kemampuan atau kelebihan untuk melihat yang tak kasat mata. Meski demikian, dirinya merasa makhluk gaib seringkali mendekati dan menunjukkan eksistensi mereka kepadanya. Cerita kali ini adalah tentang pamali atau pantangan, yaitu dilarang mandi pada saat maghrib yang dialaminya sendiri. Jadi, kejadian tersebut dialaminya di Solo, di rumah almarhum eyangnya yang adalah orang tua dari sang ibu. Rumah ini, teman-teman, terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan yang sebenarnya situasinya biasa saja. Artinya tidak sepi dan cenderung ramai. Namun teman-teman, memang di rumah tersebut dulunya terdapat banyak barang antik seperti wayang kulit, keris, dan pernak-pernik khas Jawa, karena memang eyang dari Faish ini hobi mengoleksi barang-barang antik tersebut. Dalam kejadian horor ini, dirinya tidak tahu apakah barang-barang ini ada hubungannya dengan kejadian horor tersebut atau tidak, teman-teman. Dirinya menceritakan bahwa pada pembangunan lantai atas di rumah tersebut di tahun 2001 silam, ada orang ronda yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang masih dalam proses pembangunan. Sosok hitam ini seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal yang menyebabkan jalan di samping rumah tersebut terselimuti kabut. Cerita ini didengar oleh seluruh warga kampung, bahkan membuat orang yang ronda tak lagi berani melalui rumah eyang Faish ini. Pada tahun 2009 silam, barang-barang kuno tersebut akhirnya dijual dan diberikan kepada kekerabatnya. Karena eyang sudah mulai belajar tentang agama secara lurus. Kemudian pada tahun 2015, pada saat Faish kuliah di Solo, ia mengalami pamali di rumah tersebut. Aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Tanteku punya 4 orang anak. Anak pertama laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Sehan. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun, jelasnya. Salah satu keisengan adiknya ini adalah mengganggu Faish pada saat mandi.
entah mengetuk pintu, teriak-teriak dari luar, atau mematikan lampu. Sampai suatu hari setelah kuliah, Faiz sampai di rumah menjelang maghrib dan langsung mandi di kamar mandi lantai atas. Tidak ada firasat di awal mandi, teman-teman. Namun, di tengah-tengah mandi, lampu kamar mandi pun mati. Faiz pun langsung mengira bahwa ini adalah ulah dari sang adik sepupunya itu. Faiz pun teriak untuk meminta tolong Shihan menyalakan kembali lampu tersebut. Namun tidak ada jawaban, sehingga dirinya mengenakan handuk untuk keluar dan menyalakan lampu kembali. Pada saat keluar, teman-teman, keadaan di luar sangat sepi. Namun dirinya masih belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis. Ia masih mengira bahwa adik sepupunya yang mematikan lampu dan langsung lari bersembunyi atau turun ke lantai bawah. Tak lama setelah Faiz kembali menyalakan lampu dan meneruskan mandi, lampu kamar mandi pun berkedip beberapa kali. Namun dirinya masih menyangka bahwa itu ulah daripada Shihan. Saking jengkelnya, teman-teman, si Faiz pun mengambil gayung berisi air bermaksud ingin mengguyur ke adiknya tersebut. Namun, ia mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah sang adik berada di luar atau tidak. Saat mengintip, teman-teman, ia yakin bahwa di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Namun, sosok ini membelakangi Faiz sehingga ia tidak bisa melihat wajah anak tersebut. Ia pun segera membuka pintu kamar mandi, teman-teman. Namun seketika itu juga di depan Faiz tidak ada siapa-siapa. Faiz pun terkejut setelah selesai dan menanyakan hal ganjil tersebut, teman-teman. Shihan menyatakan bahwa ia tidak ke atas sama sekali. Bahkan mengaku dirinya tidak tahu Faiz pulang dari kuliah. Sejak awal, aku di lantai atas sendirian. Dari gangguan lampu mati yang pertama hingga yang terakhir, aku melihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Hingga aku menyadari bahwa itu bukanlah keisengan daripada Shihan. Aku tidak tahu siapa itu sebenarnya, siapa sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini aku tidak pernah melihatnya lagi. Tulis dalam akun Twitternya @inifaiz. Teman-teman, di akhir cerita tersebut, Faiz memberikan pesan agar saat maghrib tidak melakukan aktivitas dan ingat bahwa mereka ada di sekeliling kita. Bahkan mereka menemui kita pada saat membaca thread ini. Tutup dari akun @inifaiz tersebut. Demikian sebuah kisah nyata yang dialami oleh Faiz, kemudian yang ditulis dalam Twitternya dan diangkat kisah tersebut dalam sonora.id. Semoga ini menambah referensi buat teman-teman yang suka dengan cerita atau kisah nyata berbau misteri, horor maupun mistis. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, please di-like ceritanya, videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Tikaka, mohon berkenan dan sudi untuk mensubscribe channel ini buat pengembangan dan kemajuan dari channel ini. Demikian, Tikaka ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya buat teman-teman yang sudah berkenan, sudi dan ikhlas men-like, men-subscribe atau membagikan channel maupun video-video Tikaka melalui media sosial teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.